Pingin tahu cara mengembangkan asetmu sampai miliaran rupiah dengan modal yang biasa-biasa aja? Tonton video ini. Kamu akan temukan jawabannya di sini. Hey guys, selamat datang di channel Ayo Jadi Kaya bersama saya, Agustinus Nugroho sebagai hostnya. Di channel ini kamu akan belajar cara mengembangkan aset kamu dari nol sampai luar biasa besar, sehingga kamu juga pada akhirnya bisa menjadi kaya. Yang saya maksud aset di sini bukan hanya aset finansial, tapi juga ilmu atau knowledge. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah hal yang spesifik yang namanya compound interest. Sebetulnya saya sudah pernah membahas nih tentang compound interest di video saya yang sebelumnya. Tapi apa yang saya bahas di sana itu adalah global versionnya ya. Maksudnya adalah investasi secara global dan bagaimana pilihan investasi kamu bisa menimbulkan yang namanya compound interest. Di video kali ini saya akan shifting fokus sedikit, saya akan menjelaskan tentang compound interest secara lebih spesifik. Sebetulnya compound interest itu apa sih? Bedanya dengan interest biasa itu seperti apa? Compound interest ini kan dari artinya itu adalah bunga yang berbunga. Sedangkan kita punya satu lagi tipe interest yaitu namanya simple interest. Ya ini bunga biasa. Contohnya gini nih kalau simple interest. Saya punya duit 1 juta, lalu saya pinjemin ke teman saya yang membutuhkan. Ini nih 1 juta, tapi bunganya 10% ya. Di akhir tahun kamu kembalikan ke saya 10%. Maka di akhir tahun berapa yang saya dapat? 1 juta plus bunganya 10%, 100 ribu. Jadi 1,1 juta. Ya udah, itu yang saya dapat. Itu yang dinamakan simple interest. Bedanya dengan compound interest adalah elemen waktu. Kalau compound interest ini membutuhkan yang namanya waktu. Contohnya kayak gini nih. Saya punya duit 1 juta. Saya investasikan ke sebuah instrumen investasi yang returnnya 10%, bunganya 10% ya. Jadi berapa nih yang saya dapatkan? Di tahun pertama, saya investasi 1 juta nih. Di akhir tahun saya dapat bunga 10%. Jadi saya dapat 1,1 juta. Sama yang tadi. Bedanya adalah kalau di compound interest, kita masuk ke tahun kedua. Modal saya jadi 1,1 juta. Yang asalnya dari tadi ya, 1 juta plus 100 ribu. Lalu dapat bunga lagi 10% di akhir tahun. 10%-nya dari 1 juta enggak? Bukan. 10%-nya dari 1,1 juta. Yaitu pada akhirnya saya mendapat 110 ribu. Duit saya jadi 1.210.000. Di tahun ketiga saya masukin lagi. Bunga 10% yang saya dapat itu dari pokoknya yaitu 1.210.000. Dan seterusnya sampai lama, mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Pertanyaan besarnya, emang kita bisa dapat berapa dari sini? Nah, saya akan menggunakan situs yang available di Google yang namanya Compound Interest Calculator. Setelah saya demokan, kamu juga bisa menggunakan Compound Interest Calculator ini sebagai planning kamu. Jadi nantinya kamu mau investasi berapa, apakah bulanan atau tahunan, dan lain sebagainya. Yuk kita lihat ya demonya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke website Compound Interest Calculator. Disinilah kita akan sedikit bermain-main, disinilah kita akan sedikit mengutak-utik angka. Sampai kamu bisa tahu kira-kira kalau kamu melakukan investasi bulanan, misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, kamu bakal dapat berapa sih di akhir periode investasi kamu. Oke, sekarang kita asumsikan ya, kita sama sekali nggak punya investasi, nol. Berarti initial balance kita adalah nol. Lalu kita punya sebuah instrumen investasi yang memberikan interest rate atau bunganya itu 10% per tahun. Compound intervalnya kita memberikan per tahun juga. Jadi sama ya, ini yearly, ini juga yearly. Lalu untuk compound interest sendiri kan ada elemen waktu ya. Jadi sekarang kita kasih elemen waktu. Berapa tahun, berapa bulan. Kita coba setahun dulu. Nah, karena ini namanya investasi, maka kita harus memberikan deposit dong. Kenapa? Karena investasi kita nggak boleh dibiarkan segitu-segitu saja. Kalau kita bisa menambah, kita harus menambah. Katakanlah
Per tahun kita memberikan deposit 12 juta rupiah di awal tahun. Jadi sebulan kita nabung nih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sampai terkumpul 12 juta, lalu kita belikan sebuah instrumen investasi. Sekarang kita hitung dengan klik calculate. Oke, setelah setahun kita mendapatkan bunga 1,2 juta. Ditambah dengan additional deposit kita yang tadi 12 juta rupiah, kita mendapatkan 13 juta 200 ribu rupiah. Lah, ini kan sama aja ya dengan yang namanya interest biasa. Lalu apa sih yang membedakan compound interest dengan interest biasa? Sekarang kita akan naikkan elemen waktu kita. Yang tadinya setahun, coba kita lihat. Kalau 5 tahun, berapa ya? Kita klik calculate lagi. Wow, ternyata kita sudah mendapat 80.587.320 rupiah. Kelihatannya gimana? Oke nggak? Kamu mendapatkan bunga 20.587.320 dengan additional depositnya 60 juta. Jadi selama 5 tahun kamu mendapatkan 20 juta uang yang sifatnya free. Not bad ya, not bad banget nih, 20 juta free. Duit pekerja sendiri. Sekarang saya akan menambahkan elemen waktunya lagi menjadi 10 tahun. Kita calculate. Nah, di sini ternyata di tahun ke-10 kita dapat 210.374.004 rupiah, 73. Total interest yang kita dapatkan 90 juta rupiah. Dari additional depositnya kita itu adalah 120 juta rupiah. Dalam 10 tahun dapat 90 juta rupiah nganggur. Langsung kamu dapat tanpa kamu bekerja. Luar biasa ya, uang bekerja untuk kita. Nah, sekarang kita mulai berandai-andai nih. Misalkan ya, kamu di usia 20 tahun, pas. Lalu kamu menjalankan seperti ini. Kamu menabung 1 juta sebulan, lalu di akhir tahun kamu dapat 12 juta, di awal tahun kamu beliin instrumen investasi yang bunganya 10%. Kira-kira pada saat kamu pensiun, let's say usia pensiun kamu ntar 60 tahun. Kira-kira kamu dapat berapa nih dengan compounding interest? Sekarang kita masukkan years-nya adalah 40 tahun. Lalu kita calculate. Dapatnya ternyata 5,8 M. Kamu hanya deposit 480 juta rupiah saja. 12 juta dikali 40 tahun. Interestnya kamu dapat 5 M. Ini sangat luar biasa. Jauh lebih besar dari depositnya. Kok bisa demikian? That is the magic of the compound interest. Nah, sekarang kalau memang misalkan ini 5,3 juta ya, kita dapat dan investment kita atau aset kita sekarang menjadi 5,8 juta. Udah mendekati 6M nih. Kira-kira ya, kalau misalkan kamu seperti si Warren Buffett, dia mulai berinvestasi dari umur 10 tahun. Sekarang kira-kira umur 90. Let's say kamu bisa melakukan hal yang sama. Let's say sekarang kamu umur 15 tahun, lalu kamu akan melakukan investasi sampai umur 95 tahun. Kira-kira dapatnya berapa? Kita lihat ya, 80 tahun menggunakan compound interest. Berapa yang bisa kita dapat? Wow, 270 miliar rupiah hanya dengan 1 juta per bulan. Depositnya hampir 1 M. Interest earned-nya 269 miliar. That is the magic of compound interest. Makanya ini dibilang keajaiban dunia yang ke-8. Wow, ternyata sebanyak itu ya yang bisa kita dapat dari yang namanya compound interest.
Bahkan kalau saya baca di buku-buku atau di artikel-artikel, compound interest itu dikatakan sebagai the eighth wonder of the world atau keajaiban dunia yang ke-8 oleh Albert Einstein. Saya nggak bisa pastikan kalau Albert Einstein benar-benar ngomong seperti itu ya, karena yang namanya quote-quote-nya Albert Einstein ini beredar di internet dan nggak pernah bisa diverifikasi beneran nggak dia ngomong seperti itu. Tapi kalau menurut saya sendiri, yes, compound interest is the eighth wonder of the world. Karena compound interest inilah yang menghasilkan aset saya sekarang. Dulunya aset saya biasa-biasa saja, tapi dengan menggunakan compound interest over time sampai 10-15 tahun, saya bisa membangun aset yang cukup besar untuk saya. Bahkan menurut buku The Psychology of Money yang recently ya, barusan saya baca, saya menemukan fakta yang cukup luar biasa tentang Warren Buffett. Warren Buffett ini disebut-sebut sebagai investor yang paling handal, paling jago, paling bisa memilih instrumennya dengan tepat. Pokoknya dia yang terbaik lah. Nah, banyak orang yang sangat detail membahas tentang Warren Buffett. Gimana strategi investasinya dia, gimana cara dia naruh uang, gimana cara dia memilih perusahaan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu elemen yang biasanya nggak terbahas, yaitu elemen waktu. Warren Buffett sudah mulai berinvestasi sejak umur 10 tahun. Sampai sekarang dia di umur 90-an. Berarti ada waktu 80 tahun untuk dia menggunakan compound interest. Makanya asetnya dia bisa menjadi sangat luar biasa besar sekali. Oke, sekian dulu video kali ini. Hopefully ini bisa membantu kamu untuk memulai investasi kamu sekarang, bisa mengencourage kamu untuk investasi sekarang juga. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses selalu.